saya Naval Ananta, SHMH, Kepala Desa Bukit Nyaring periode 2020-2025. Jadi kami ini terdiri dari 5 dusun. Jadi desa ini kurang lebih 1.300 kakak. Kalau jiwanya itu mungkin sekitar 5.000-an lebih itu jiwa yang ada di desa Bukit Nyaring. Jadi memang kalau aktivitas per minggu paling itu para kadun ngajak masyarakat bergotong royong, apapun itu yang gotong royong, mungkin membersihkan rumput halaman rumah. Kalau aktivitas tahunan paling kami merayakan ulang tahun desa, itu pun per dusun kadang-kadang. Tapi yang dijadikan wajib pas kita merayakan kemerdekaan 17 Agustus, itu ramai aktivitas yang ada di desa Bukit Nyaring. Dan barangkali kalau aktivitas yang lain seperti anak-anak Karang Taruna mungkin itu bola. Terus yang seperti kemarin di dusun 4 itu aktivitasnya lomba layang-layang. Akhirnya kita lomba layang-layang terbuka kalau di desa-desa lain ingin bikin lomba layang-layang. Awal dulu yaitu sekitar tahun 1956 itu tren pertama di Bengkulu ini, Bengkulu Utara. Dulu masih gabung sama Bengkulu Utara, maka di sini adalah tren pertamanya tahun 1956. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah masuk tren pertama, tren pertama itu tidak bertahan lama. Artinya penduduk tren di sini menetap sekitar 5 sampai 10 tahun. Karena kondisinya masih hutan, masih sepi. Jadi banyak yang tidak betah, tidak tahan, sehingga ada yang menjual tanahnya, ada yang kembali lagi ke Pulau Jawa. Kemudian oleh pemerintah di beberapa tahun berikutnya dikirim lagi tren nyusul, tren sekitar tahun 1970-an. Dulu Bukit Nyaring ini terdiri dari 5 sampai 7 blok, dulu namanya blok 1 sampai blok 7, itu dalam satu desa. Kemudian dalam perjalanannya beberapa blok memekarkan diri menjadi desa masing-masing, yaitu blok 7 menjadi desa sendiri, blok 6 menjadi desa sendiri, dan blok 5 menjadi desa sendiri. Sehingga sampai hari ini posisinya adalah desa Bukit Nyaring terdiri dari 4 blok 1 sampai 4 dengan 5 dusun. Jadi desa Bukit Nyaring 5 dusun. Kalau bloknya masih sering disebut oleh masyarakat karena memang bawaan dulunya blok. Kemudian kondisi geografis di desa kami Bukit Nyaring ini, bahwa di desa secara geografis kita ini dataran rendah, kemudian berdekatan juga dengan laut, Samudra Hindia, sehingga situasi alam pun masih banyak ke udara laut. Udara laut. Desa Bukit Nyaring ini desa yang cukup luas bila dilihat dari desa-desa yang lain, luas dan jumlah penduduk pun sangat padat. Desa Bukit Nyaring ini untuk suku yang ada di desa ini cukup banyak di sini, namun lebih dominan pada suku Jawa dari Tran dulu. Kemudian jumlah penduduk yang lebih kurang 1.340 kakak, lebih kurang, dengan jiwanya lebih kurang 4.000 lebih, mata pilih 3.000 lebih. Artinya memang desa yang cukup padat dan banyak tipe-tipe yang ada di masyarakat Bukit Nyaring. Kalau kesenian dan budayanya itu, kalau aktivitasnya itu ada PSHT kami. PSHT sebenarnya ada juga di kelompok
Itu kelompok kuda kepang, tapi sudah beberapa tahun ini kelompoknya itu memang vakum. Paling untuk di tahun 2024 nanti coba saya musyawarah dengan desa, dengan BPD untuk mengaktifkan lagi seni budaya kuda kepang ya. Di desa Bukit Nyaring ini lengkap sebenarnya. Jadi memang geografis desanya, saya bersyukur bisa memimpin di desa Bukit Nyaring ini. Jadi grafis desanya ini kami ada pantai kami itu kurang lebih panjangnya sekitar 1,5 kilo. Jadi itu di situ jadi ada satu kelompok namanya kelompok Bob Darwis lah sebenarnya. Ini kelompok dari bermula memang orang pecinta penyu. Jadi pecinta penyu akhirnya berkembang namanya udah selesai kelompok itu Alun Utara. Di situ ada satu kelompok memang mengembangkan penyu yang ada di desa Bukit Nyaring ini, karena memang desa penyu itu kalau dia telah bertelur di pinggir pantai, entah pun itu pantai mana, pasti balik lagi. Entah dia nak sampai ke Amerika, penyu itu nak sampai ke Australia, pasti dia bertelur balik lagi ke situ. Nah, jadi karena kita sudah ada undang-undang untuk melindungi itu satwa yang dilindungi, pada akhirnya dikembangkan oleh kelompok ini. Jadi setiap penyu itu bertelur pasti sama kelompok diganti rugi. Nama saya Zulkarnedi, jabatan sebagai Ketua Pendiri Konservasi Penyu Alun Utara di Desa Bukit Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Konservasi penyu ini dibentuk dengan keinginan sendiri bersama keluarga. Konservasi ini berdiri sejak tahun 2015. Pertama adalah peralatan untuk kita mengangkat air di saat anak-anak tukik yang sedang menetas, dan juga ada kendala bagi mereka yang sedang menemui telur, masyarakat yang menemui telur mengantar ke kita. Itu jadi penyebab salah satunya, yaitu untuk uang donasi pengganti biaya penemu telur dari masyarakat. Alhamdulillah kalau keadaan konservasi penyu sekarang udah berjalan bagus, udah banyak peminat dan pengunjung, bahkan ada juga dari mahasiswa yang datang untuk penelitian, dan juga bukan hanya sekedar dari Bengkulu, tetapi dari provinsi lain juga pernah ikut. Bahkan kita juga pernah dihadiri dari tamu-tamu dari luar negeri, yaitu seperti dari Belanda, dan juga ada mahasiswa dari Thailand yang pernah magang ke tempat kita ini. Kalau untuk konservasi penyu kita di sini, jenis-jenis penyu, memang kalau untuk di Provinsi Bengkulu ada 5 jenis penyu, tetapi di wilayah pesisir dan pengawasan konservasi kita itu ada 4 jenis. 4 jenis penyu, 1 penyu sisik, 2 penyu lekang, 3 penyu hijau, penyu tempayan. Dulu memang adanya penyu belimbing, tetapi karena wilayah ini udah terganggu, udah tercemar, jadi penyu belimbing sekarang udah ziarah ke tempat yang lain. Jadi untuk yang sudah kita lakukan selama ini, ya salah satunya untuk meningkatkan kualitas hidup adalah dengan menggiatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat agar mereka bisa berdaya di dalam persaingan hidup mereka. Salah satunya kegiatan kelompok-kelompok usaha atau usaha bersama atau KUBE, kemudian ekonomi kreatif, dan yang pada hari ini juga sampai hari masih dilaksanakan, yaitu pelaksanaan
ketahanan pangan. Ketahanan pangan kami galakkan, kami giatkan di desa agar masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar mereka. Jadi selain mereka bertani, mereka berkebun, mereka juga memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup keluarganya masing-masing. Kebetulan suami ibu orang Malang, Jawa Timur. Keluarga suami di Malang banyak yang memproduksi ini. Dari kebetulan dia datang ke sini ngajarin ibu sama bapak untuk bikin kuping gajah. Itulah awalnya kami mulai bikin usaha ini. Kelebihannya, keunggulan kuping gajah ibu kan memang banyak kuping gajah yang dari produk dari pabrik-pabrik lain, tapi kan itu bentuknya lebar, bulat, itu pun ngomong agak keras. Yang ibu unggulkan dari produk ibu, bentuknya yang unik, terus rasanya juga renyah, nggak terlalu keras kayak di pasaran itu. Ibu jualnya per kilonya 60.000. Ya, ada juga yang perbungkusan onan 6.000 per bungkus. Kalau memang dari adonan sampai penggorengan mungkin dari kita mulai ngadon sampai kita selesai goreng itu mungkin sekitaran 6 jaman. Tapi karena ibu bikinnya 2 tahap, pengadonan 2 jam, besok pagi penggorengannya dari jam 7 sampai jam 10, berarti sekitar 5 atau 6 jam. Harapan ibu ke depannya yang memang ingin cita-cita ingin buka di daerah Lampung atau di Palembang. Sekarang juga ibu mau cari reseller kan untuk biar bisa pengiriman barang ibu ke daerah sana. Kalau untuk sekarang udah se-provinsi Bengkulu insya Allah sudah, cuma yang belum dimasuki Kaur karena itu jarak tempuhnya itu agak jauh, terus mungkin untuk transportasinya itu kan terlalu besar biaya transportasinya. Jadi untuk sekarang batas mana Bengkulu Selatan. Harapan desa yang jelas dari segi profil desa, pertama saya menjabat itu masih desa maju dan sekarang menjadi desa mandiri, dan harapannya lagi mudah-mudahan nanti bisa menjadi desa sejahtera, jadi berkembang menjadi masyarakat yang sejahtera dan bisa kita rasakan sama-sama jadi untuk warga desa Pekinyaring. Jadi visi dan misi saya alhamdulillah dengan jangka waktu saya menjabat mungkin sekitar 70% sudah saya penuhi. Terima kasih.